Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina qurratina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa muslimin bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah diberikan berbagai rahmat, kesehatan, kenikmatan iman Islam, sehingga dengan itu kita bisa bertemu di Masjid Al-Amin yang mulia ini. Mudah-mudahan ya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita menjadi manfaat dan berkah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi keberkahan, kesehatan yang lahir dan batin. Itu juga semua keluarga kita yang sakit saat ini, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem, punya masalah, mudah-mudahan diberikan solusi, jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan orang-orang tua kita, orang-orang yang berjasa juga kepada kita, para guru, para ulama yang telah membimbing kita, yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan istiqamah, sehat walafiat, panjang umur, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada materi sirah nabawiyah pada kali ini kita akan bahas tentang makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama tentang bagaimana para sahabat dulu mensolatkan Rasulullah dan memakamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana nanti kita akan bahas juga tentang ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Jangan mengatakan Allah, ketika Rasulullah SAW sudah dipastikan wafat, yaitu setelah Abu Bakar memberikan penyadaran kepada seluruh sahabat bahwa Rasulullah benar-benar wafat dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya mereka tidak percaya bahwa Rasulullah itu wafat. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang marah ketika ada orang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia. Jadi marah betul. Maka ketika datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyit, sungguh engkau wangi saat hidup maupun saat sedang meninggal dunia. Dan akhirnya beliau membaca kepada sahabat di saat Umar marah-marah kepada orang yang mengatakan Rasulullah sudah wafat, maka disuruh oleh Abu Bakar, duduk Umar, jangan bicara. Maka beliau membaca ayat Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an.
juga ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, Muhammad itu hanyalah seorang rasul, ya, utusan Allah. Apakah kalau seandainya dia meninggal, kemudian atau dia terbunuh, apakah kalau tidak ada Muhammad kalian akan surut ke belakang, artinya murtad dari Islam? Maka barang siapa yang murtad dari Islam, maka tidak ada bahaya bagi Allah sedikit pun. Allah tidak perlu, ya, Islam kalian sebenarnya. Ya, kalianlah yang perlu itu, maksudnya begitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq juga membaca innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya kamu wa Muhammad akan mati sebagaimana mereka semuanya juga akan mati. Ya, Abu Bakar kemudian berbicara, barang siapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad sudah meninggal dunia. Tetapi barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah Maha Hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Itu yang kita sembah adalah Allah, bukan Muhammad. Muhammad hanya sekedar sebagai perantara pembawa wahyu dan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah mereka sadar, dan setelah itu jenazah Rasulullah SAW disemayamkan di rumah beliau, ya, ditungguin oleh beberapa, ya, ahli dan keluarga Rasulullah. Nah, sementara, ya, di tempat lain, ya, orang-orang Ansor, orang-orang dari sahabat Ansor, orang-orang penduduk Madinah asli, mereka berkumpul di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ya, tempat itu adalah tempat pertemuan di kota Yathrib. Bahkan sebelum Islam datang, tempat itu kalau sekarang gedung parlemennya mereka, ya, gedung parlemennya mereka untuk memusyawarahkan berbagai hal. Nah, mereka kumpul di sana, ya, untuk apa? Untuk menunjuk seorang pemimpin, ya, menggantikan Rasulullah SAW dari kaum Ansor, karena mereka menganggap bahwa kaum Ansor sangat berhak untuk melanjutkan kepemimpinan ini, karena mereka lah yang ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah dalam tanda kutip terbuang dari kaumnya, dari negaranya. Nah, itu mereka yang menolong, mereka yang memberikan, ya, pertolongan dan memberikan tempat tinggal untuk perjuangan Rasulullah SAW. Nah, tapi kemudian ada seorang sahabat yang datang pada Abu Bakar memberitahukan itu. Abu Bakar merasa ini sebuah, ya, bahaya nanti kalau seandainya mereka benar-benar sudah mengangkat seorang pemimpin dari mereka. Ya, bisa jadi akan menyimpang dari, ya, wasiat-wasiat Rasul yang selama ini terkait dengan kepemimpinan. Ya, maka Abu Bakar datang bersama dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar sebenarnya ingin bicara, sudah dari tempat, ya, Rasulullah kali ini, ya, sudah menyiapkan, ya, ide-ide untuk disampaikan kepada mereka. Akan tapi setelah sampai kepada tempat Bani Sa'idah, ya, Abu Bakar bilang, Umar, kamu duduk, jangan bicara apa-apa. Maka Abu Bakar menyampaikan berbagai hal, dan kata Umar, benar-benar Abu Bakar luar biasa. Ya, apa yang ada dalam pikiran saya akan saya sampaikan, ternyata sudah disampaikan semuanya dan bahkan lebih daripada itu. Jadi ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dibanding dengan sahabat-sahabat lain. Nah, pantaslah Rasulullah SAW selalu mengedepankan Abu Bakar, ya, dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian mereka mengatakan, minta supaya dari kaum Ansor ada pemimpin sendiri, dan dari kaum Muhajirin punya pemimpin sendiri. Jadi ada dualisme kepemimpinan nantinya.
kalau menurut pendapat orang-orang Ansor. Ya, kata Abu Bakar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-a'immatu min Quraisy. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pemimpin itu harus dari orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu adalah kabilah dan suku yang paling dihormati oleh seluruh bangsa Arab pada saat itu. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada kepemimpinan atau pemimpinnya berasal dari orang lain. Nah, sebab kalau dari luar ahli Mekah, dari luar penduduk Mekah, nah biasanya ya terjadi kericuan, terjadi perpecahan dan sebagainya karena sukunya ya dianggap kurang dihormati oleh suku-suku lain. Kalau orang Quraisy itu dihormati oleh suku-suku yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, intinya bahwa kemudian Abu Bakar akhirnya dipilih di situ dan kemudian dibaiat untuk menjadi khalifah. Barulah setelah itu ya dilanjutkan pemakaman atau pemulasaraan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar datang ya ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disemayamkan di situ di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mereka ya para sahabat juga berselisih ini mau dimakamkan di mana? Ya, dimakamkan di mana? Apakah kita bawa ke Baqi' ataukah bagaimana? Nah, lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, beliau yang pernah mendengar Rasulullah SAW bahwa ma qubida nabiyyun fi makarin illa wa yudfanu haitsu qubid atau kama qala. Jadi setiap nabi yang meninggal dunia ya maka dia harus dimakamkan di tempat di mana rohnya dicabut oleh malaikat maut. Maka langsung saja ketika mereka mendengar hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar itu ya tempat tidur Aisyah yang ditempati jenazah Rasulullah langsung diangkat ya, jenazah diangkat kemudian ini sudah dimandikan ya, dimandikan oleh keluarga beliau, kemudian diangkat itu, kemudian digali ya makam Rasulullah SAW di situ juga. Maka setelah pemakaman, sebelum pemakaman ya semuanya mensolatkan. Nah, bagaimana menyolatkan Rasulullah SAW? Ya, ini mereka menyolatkan tidak ada imam. Jadi satu persatu atau sendiri-sendiri tanpa ada imam. Ya, selama ini yang jadi imam kalau ada sholat jenazah ya Rasulullah. Ya, kalau ada orang meninggal dari sahabat yang jadi imamnya Rasulullah. Jadi kemudian setelah Rasulullah wafat siapa yang jadi imam? Nah, ini jadi masalah di antara mereka. Maka karena ada berbagai hal, ya akhirnya mereka sholat masing-masing. Ya, ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Kenapa mereka mensolatkan Rasulullah SAW tanpa ada imam? Mereka sholat sendiri. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas itu bahwa ya yusalluna ala Rasulillah SAW arsalan wa afdal. Jadi sendiri-sendiri ya, dan bergilir dan sendiri-sendiri, yaitu ar-rijal tsumma nisa, laki-laki kemudian perempuan kemudian anak-anak. Ada yang mengatakan laki-laki kemudian anak-anak kemudian perempuan ya, bergilir. Jadi beberapa orang masuk sesuai dengan kapasitas tempat ya pada waktu itu, kemudian akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh
para ulama kenapa mereka sholat ya tidak pakai imam. Ya, disebutkan alasan pertama yaitu bahwa itu adalah wasiat Rasul SAW. Ya, itu adalah ada riwayat-riwayat bahwa sahabat radhiyallahu anhum sallallahu ala janazati Rasulullah SAW furada. Ya, itu karena ada hadis bahwa Rasulullah pernah berwasiat seperti itu. Hanya saja hadis ini dibantah oleh ulama lain. Ini hadis tidak sahih. Jadi hadisnya disebut hadis dhaif. Ya, oleh karena itu alasan ini tidak dibenarkan oleh ulama lain. Nah, alasan kedua, ya kenapa mereka melakukan sholat sendiri-sendiri, ya itu disebabkan oleh pertama atau alasan kedua ini yaitu mereka ingin mendapatkan fadilah dan keutamaan sholat kepada Rasulullah SAW itu sendirian tanpa dihalangi oleh orang lain. Ya, karena kalau jadi ada imam berarti ada terhalang. Mereka ingin langsung berhadapan dengan Rasulullah, di mana ini adalah kesempatan terakhir mereka bersama Rasulullah SAW. Karena itu keutamaan ini mereka tidak ingin dilampaui oleh orang lain atau terhalang oleh orang lain. Karena ketika terjadi perselisihan seperti itu, ya sudah disepakati saja untuk sholat masing-masing, ya. Sementara belum ada pengganti Rasulullah SAW secara definitif, atau belum kepemimpinan Abu Bakar juga baru selesai diangkat beliau, tapi belum betul-betul ya resmi sebagai seorang khalifah. Ya, oleh karena itu, karena ada sebagian sahabat yang belum berbaiat. Di antara sahabat belum berbaiat kepada Rasul, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat, karena mereka keluarga Rasulullah sibuk untuk mengurus jenazah Rasulullah, sehingga kepemimpinan Abu Bakar belum sempurna. Oleh karena itu tidak boleh jadi imam dulu untuk mengimami Rasulullah SAW, mengimami sholat jenazah Rasulullah SAW. Selain itu, alasan fikih berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan umat Rasulullah SAW untuk bersolawat kepada beliau sendiri-sendiri, tidak mesti harus bersama-sama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya sholawatlah. Nah, sholawat ini bisa bentuk sholatlah ya kepada jenazah Rasulullah, ya, dan bersalamlah kalian untuk beliau dengan sebanyak-banyak salam. Nah, ini mereka akhirnya melakukan sholat jenazah itu sendiri. Ada ulama lain mengatakan bahwa ya mereka ingin mendapatkan keberkahan, ya, lantaran Rasulullah, keberkahan Allah lantaran Rasulullah SAW. Ini yang terakhir kali, karena ya dengan sholat, dengan dekatnya mereka kepada Rasulullah SAW itu punya keberkahan tertentu. Di antara mendapatkan aroma Rasulullah yang sangat wangi, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi ketika mencium Rasulullah, ya Rasulullah, tibtahiyyan wa mayyitan, engkau adalah sangat wangi aromamu, ya, bau wangi sekali ketika hidup maupun sudah meninggal. Dan mereka ingin supaya dekat, ya, mendapatkan wanginya Rasulullah, mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW itu langsung tanpa ada dihalangi oleh orang lain, yaitu imam. Nah,
Rasulullah SAW itu sebagaimana kita ketahui adalah orang yang mubarak, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, sehingga para sahabat dulu melakukan tabarruk, ya, mengambil berkah itu bahkan dari jasad dan fisik Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika misalnya Rasulullah pernah tidur siang di rumah Ummu Haram binti Milhan, bibirnya siapa? Bibirnya Anas bin Malik, dan Anas bin Malik keluarganya itu sama Rasulullah seperti keluarga sendiri, karena memang secara nasab, ya, secara nasab sekalipun ada di Madinah mereka, tapi memang neneknya Rasulullah, yaitu istrinya Hashim. Hashim kan Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah itu Hashim itu nikah dengan orang Madinah, orang Yathrib. Nah neneknya itu diantara turunannya, ya, keluarga itu diantara turunannya adalah Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik berarti masih keluarga dekat Rasulullah, ada nasabnya yang nyambung dengan Rasulullah SAW. Karena itu Anas bin Malik ketika masih kecil Rasulullah datang hijrah, langsung ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anak ini tolong, ya, ini keluargamu sendiri ini tolong dirawat." Artinya Anas bin Malik itu hidup dibesarkan bersama keluarga Rasulullah SAW. Nah, pernah Rasulullah itu ya tidur siang di tempat siapa? Bibirnya Anas bin Malik, yaitu Ummu Haram binti Milhan. Nah, kalau ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Nah, ini Ummu Haram binti Milhan, Ummu Sulaim binti Milhan bersaudara. Ya. Rasulullah tidur siang, kan panas tuh, berkeringat, keringatnya sampai apa namanya, ngendol di tempat tidurnya. Lalu Ummu Haram, ya, akhirnya disendokin apa keringat Rasulullah SAW. Ya, tanya kenapa? Ya, ini saya mengambil berkahnya, wanginya untuk dipakai wangian. Kemudian kalau ada anak-anak kecil yang sakit, nah itu dibalurkan dan sebagainya untuk keberkahan dan bisa dengan izin Allah sembuh. Dan ini banyak sekali cerita kisah-kisah dalam sirah Nabawiyah tentang keberkahan fisik Rasulullah SAW. Nah, salah satunya diantaranya Rasulullah ketika tahallul, ya, di wajib wajah itu Rasulullah tahallul karena rambutnya Rasulullah itu cukup panjang gitu kan. Nah itu berebut ya untuk mendapatkan rambut Rasulullah. Maka Rasulullah ya karena berebut, ya udah jangan berebut. Nah ini potong, suruh potong sama tukang cukurnya, ya potong kemudian dikasih satu, ini kamu, supaya tidak berebut. Ya, mereka mengambil itu untuk tabarruk, mengambil berkah dari fisik Rasulullah SAW. Nah, termasuk ya bahkan ketika Rasulullah meludah pun mereka berebut. Ya, ludah Rasulullah atau bekas-bekas wudhu Rasulullah ketika Rasulullah wudhu, nah ini mereka tadain begitu, mereka ambil, mereka minum, ya, dan terusnya itu untuk tabarruk mereka. Nah, sehingga para ulama ya berbeda pendapat apakah tabarruk ini ya boleh hanya khusus Rasulullah saja atau orang lain juga bisa. Nah, sebab tidak mungkin orang lain punya aroma, punya ya, ludah orang lain juga beda dengan ludah Rasulullah SAW. Keringatnya juga beda, baunya kalau kita kan kecut, ya kan? Rasulullah wangi, ya orang lain kecut. Nah, bagaimana itu? Apakah punya keberkahan seperti itu sekalipun misalnya ulama atau
orang yang soleh dan sebagainya. Nah, ini ada yang mengatakan itu khusus untuk Rasulullah. Jadi ada juga yang mengatakan boleh juga kita katakan ulama yang benar-benar kita yakini orang yang soleh, ahli ibadah, alim dan seterusnya, kita minta keberkahan. Nah, tapi keberkahan yang sungguhnya dari orang alim adalah ilmunya harusnya, bukan fisiknya. Tapi kalau Rasulullah soal fisik juga ya bisa diharap berkahnya. Jadi keberkahan inilah yang kemudian para sahabat tidak ingin terlewatkan langsung berhadapan dengan Rasulullah, dengan jenazah Rasulullah SAW, sehingga tidak ada ya orang yang mau diimami oleh orang lain. Gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan dalam kitab Al-Jami' Ahkamul Quran dalam tafsirnya, aradu an ya'khudha kullu ahadin barakatahu mahsusan duna an yakuna fiha tabi'an li ghairihi. Jadi setiap orang ingin mengambil berkahnya itu secara khusus tanpa ada halangan atau mengikuti orang lain. Jadi tanpa perantara orang lain, langsung bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada alasan yang berikutnya, yaitu ya kenapa kok mereka ya sholat tanpa ada imam? Karena tidak ada orang yang berani jadi imam ketika Rasulullah ada, sekalipun sudah meninggal. Ya, jadi itu karena kehebatan Rasulullah, karena karismatik Rasulullah, sehingga tidak ada orang yang berani untuk jadi imam. Dan di depannya Rasulullah, ada Rasulullah di situ, ya, sehingga ya sudah, kita nggak mau jadi imam. Kamu ya, seperti kita kan kadang-kadang imam kita itu imam dorongan, gitu. Saling dorong, udah dorong, imam dorongan, gitu. Ya. Jadi mereka akhirnya karena begitu merasa tidak pantas jadi imam di hadapan Rasulullah, seperti ketika Rasulullah sedang sakit, ya, Rasulullah tidak bisa untuk jadi imam, maka Rasulullah mendelegasikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk jadi imam. Ya, tolong Abu Bakar As-Siddiq supaya jadi imam. Jadi imam, ya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, Rasulullah ini dari rumahnya merasa senang melihat umatnya yang begitu banyak. Ini hasil dari dakwah beliau, dan akhirnya beliau semangat ingin ikut sholat jamaah. Maka beliau dipapar oleh 2 orang keluarganya, kemudian sampai ke depan di saf pertama begini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ada di depan jadi imam. Abu Bakar merasa, wah ini ada Rasulullah, nggak pantas saya untuk jadi imam sementara Rasulullah ada di sini. Maka beliau mundur. Kata Rasul, sudah di tempatku saja kamu jadi imam. Nah, maka beliau tidak mau, tetap saja. Akhirnya beliau mundur, Rasulullah maju, tapi dalam keadaan duduk. Maka Abu Bakar As-Siddiq bermakmum kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sholatnya dengan duduk, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bermakmum pada Rasulullah, sementara makmum-makmum yang lain bermakmum kepada Abu Bakar. Ya, beliau tidak mau seperti itu karena Rasulullah ada. Saking ya karismanya Rasulullah, menghormati Rasulullah, mengagungkan, mentakdim Rasulullah SAW. Maka beliau tidak berani untuk jadi imam. Begitu juga para sahabat yang lain tidak mau. Ya, di saat sholat jenazah itu tidak mau jadi imam. Akhirnya ya sudah, ya satu-satunya jalan mereka sholat ya tanpa ada imam, sholat sendiri-sendiri supaya mendapatkan keberkahan langsung dari Rasulullah, dan mereka bisa melepas kerinduan dengan Rasulullah tanpa ada terhalang dari orang lain yang menjadi imam. Jadi itulah
cara sahabat Rasulullah menyolatkan Rasulullah. Terus bagaimana mereka berdoa, mendoakan Rasulullah bagaimana? Ya, kan Rasulullah ketika mengajarkan sholat jenazah itu diantaranya mendoakan kepada mayit. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua apa? Bersolawat, takbir ketiga mendoakan. Nah doanya biasanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ya Allah, berikan ampunan dia, berikan rahmat kepada dia, berikan keselamatan kepada dia, berikan maaf dan hapuskan segala kesalahannya ini kan. Kemudian Allahumma naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allah bersihkan dia dari semua dosa-dosanya seperti ya dibersihkannya kain putih dari segala kotoran, dari putih bersih. Kemudian ada lagi doa misalnya Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya, kalau dia ini tadinya orang yang sudah baik maka tambahkan pahala kebaikan. Ya, kalau dia buruk, in kana musian fatajawaz an sayyi'ati. Kalau dia orang buruk maka ya hapuskan segala keburukannya. Nah, apakah mereka mendoakan Rasulullah seperti itu? Nah, tidak mungkin kan? Masa kalau ya Allah, kalau Rasulullah ini tadinya orang baik, kan kita nggak mungkin. Ini jelas-jelas baik, sudah diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Masa didoakan untuk diampuni dosa-dosanya? Ya, maka doa mereka cukup bersolawat dan mohonkan keberkahan, tambahnya kebaikan buat Rasulullah. Ya, memintakan supaya Rasulullah diangkat derajatnya lebih tinggi lagi, ditambah derajatnya, ditambah keagungannya, ditambah kepercayaan. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika wa nahnu fi shalatina. Bagaimana kami bersolawat kepadamu ketika kami sedang sholat? Ya, maka Rasulullah mengatakan qul ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi itu sholawat yang diajarkan Rasulullah ketika sedang sholat. Maka itulah yang dipakai oleh mereka. Nah, termasuk juga memohonkan ya derajat yang lebih tinggi. Allahumma rfa' darajatihi, Allahumma barik fihi dan seterusnya. Maka bisa juga minta misalnya ya kepada Allah, ya Allah izinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada saya. Itu ya karena memang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah itu tidak bisa dimintakan langsung pada Rasulullah, minta langsung ya Rasulullah berikan aku syafaat. Tidak bisa seperti itu. Karena harus izin dulu Rasul kepada siapa? Kepada Allah, baru diizinkan. Ya, ketika sudah diizinkan, kemudian dilihat orang yang akan mendapatkan syafaat ini pantas tidak dapat syafaat. Ya, karena itu dalam sebuah ayat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Surat An-Najm. Ya, betapa banyak para malaikat di langit yang ingin memberikan syafaat. Ya, tapi syafaat mereka tidak ada gunanya sama sekali. Kecuali ya min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u. Ya, kecuali setelah diizinkan oleh Allah kepada malaikat yang diberikan izin untuk orang yang dikehendaki oleh Allah, untuk malaikat yang dikehendaki oleh Allah, ya sesuai dengan kehendak Allah, kamu saya izinkan memberikan syafaat. Ya, wayarlah dan orang yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Dan yang diridhoi oleh Allah tentu ahli tauhid, ahli iman, orang yang beriman, orang yang ahli amal soleh, ya tauhidnya benar, tidak tercampur dengan kemusyrikan, tidak tercampur dengan berbagai macam kemaksiatan.
Nah itu yang akan mendapatkan syafaat betul. Ya, jadi tidak semua orang mendapatkan syafaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah dimakamkan, ya, dimakamkan di tempat yang sudah kita katakan tadi, ya. Nah, bagaimana dengan ya wasiat Rasulullah terkait dengan makam beliau? Tentu beliau pernah berwasiat, misalnya la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, Allah melaknat kepada orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, itu wasiat Rasulullah sebelum wafatnya begitu. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan la taj'alu qabri wathanan yu'bad, la taj'alu qabri 'idan wa la taj'alu qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya dan jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, karena kebiasaan itu adalah tradisi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Jika Rasulullah mengatakan mereka itu ketika ada nabi mereka atau orang yang soleh meninggal, maka mereka jadikan kuburannya sebagai masjid, ditempati untuk ibadah. Masjid ya di kuburan, sementara itu ya dilarang kita membangun masjid di kuburan. Adapun makam Rasulullah SAW dalam perkembangannya itu terjadi tausiah atau perluasan masjid. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ya yang hidup tahun 631, lahir 631, meninggal 676 Hijriah. Beliau mengatakan ketika para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in mereka perlu menambah luasnya Masjid Nabawi, ya, di saat jamaah semakin banyak, ya, dan kemudian perluasan itu sampai ke rumah-rumah istri Rasulullah SAW. Maka bagaimana mereka bersikap? Ya, salah satunya adalah Hujratul Aisyah, ya, rumah Aisyah radhiyallahu anha, tempat dimakamkannya Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka mereka banu al-qabri hitan murtafi'atan mustadira hawlahu. Jadi kuburan itu dibatasi oleh dinding-dinding yang sangat tebal, ya, tinggi, ya, melingkar begitu untuk menutupi makam, ya, untuk menutupi makam yang ada di situ, makam Rasulullah dan kedua sahabatnya, supaya tidak nampak dari masjid, tidak kelihatan dari masjid, ya, sebab dikhawatirkan kalau sholli ilaihi al-awam, dikhawatirkan nanti orang-orang awam yang tidak ngerti sholatnya akhirnya menghadap ke makam Rasul, ya, kemudian mereka seolah-olah ya menyembah pada Rasulullah, menganggap bahwa kita ini ya itu loh Tuhan kita sholat ke situ, ya, sebab masih banyak juga orang sampai sekarang juga mengatakan seolah Allah itu ketika Ka'bah itu dikatakan Baitullah, rumah Allah, oh Allah itu ada di situ. Nah, orang yang nggak ngerti, orang awam kan begitu kalau tidak ada arahan dari pembimbingnya. Nah, orang dari kampung tidak ngerti tentang tauhid, tidak ngerti tentang sebenarnya menyembah Allah, kadang-kadang punya etika, punya keyakinan seperti itu. Maka supaya tidak terjadi seperti itu, kekhawatiran seperti itu, maka ya dibuatlah tembok yang tinggi di zaman sahabat maupun tabi'in, dan awal perluasan Masjid Nabawi itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ketika banyak jamaah yang sudah berudah pada waktu itu,
ya, maka dibangunlah dua tembok ya dari utara maupun dari selatannya dan samping-sampingnya melingkar itu supaya tidak ada orang yang tersesat di situ sehingga menyembah kubur, menyembah makam Rasulullah SAW. Adapun ziarah kubur Rasulullah SAW, apakah disyariatkan menziarahi kuburan Rasulullah SAW? Nah ini jumhur ulama tentu mereka mensyariatkan ya, kita untuk mensyariatkan maksudnya menganjurkan, mensunahkan ya, menganggap sunnah, menganggap dianjurkan oleh agama kalau kita menziarahi makam Rasulullah SAW. Nah, tapi ada sebagian ulama, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak diperkenankan kita itu berniat dari rumah untuk ziarah makam Rasulullah. Atas dasar sabda Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masjid, illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh orang mempersiapkan perjalanan jauh, membawa perbekalan dan sebagainya ya, untuk kecuali kepada 3 masjid saja, yaitu Masjidku ini, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Adapun ke masjid yang lain tidak boleh. Kita ingin pergi ke masjid lain dengan harapan di sana ada fadilah tertentu, ya, bahwa sholat di sana lebih utama dibanding dengan sholat di Masjid Al-Amin. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti itu. Sebab semua masjid itu sama kecuali 3 masjid itu saja. Karena itu tidak boleh orang sholat Jumatan ke Istiqlal biar dapat fadilah lebih banyak dibanding dengan di Al-Amin. Sama saja ya, Istiqlal atau di masjid yang baru dibangun oleh MBZ, Masjid MBZ ya, ada di Solo misalnya. Ya, kalau ingin tahu saya sih nggak apa-apa, tapi jangan diyakini bahwa sholat di sana lebih utama dibanding dengan sholat di masjid kita. Nah ini tidak diperbolehkan. Nah kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu hanya Ibnu Taimiyah saja. Tapi sebenarnya Ibnu Taimiyah ya, yang pernah saya baca, tidak melarang orang ziarah ke kubur. Nah ini seringkali dikatakan bahwa itu orang Wahabi mengikuti Imam Ibnu Taimiyah ya, yang mengharamkan ziarah kubur. Tidak ada. Itu tidak mengharamkan ziarah kubur. Tetapi beliau hanya ya melarang orang ziarah kubur dengan cara bepergian jauh untuk ziarah kubur. Ya, itu perbedaan pendapat para ulama. Nah, begitu juga kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ya umroh atau haji, maka niatnya adalah pergi ke 3 masjid itu, atau salah satu dari 3 masjid itu, atau 2, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Niatnya itu karena sudah di sana, baru niat kita untuk ziarah makam Rasulullah SAW. Jadi niatnya bukan saya umroh untuk ziarah Rasulullah SAW. Nah, tidak diperbolehkan seperti itu. Saya pergi untuk ziarah kepada Rasulullah. Tapi untuk umroh ya, kemudian ziarah untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, baru itu ada fadilah keutamaannya. Nah ketika sudah sampai di sana, baru ya kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Disebutkan ya tentang adab-adab ya, tentang adab bagaimana ziarah pada makam Rasulullah SAW. Ini dalam Madzhab Maliki misalnya diriwayatkan bahwa Imam Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan jangan katakan
aku ziarah makam Rasul, tapi katakan aku ziarah Rasul. Jadi ziarah kepada Rasul, karena kita ziarah ke makam Rasulullah itu sama dengan ziarah kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika kita salam itu juga Rasulullah menjawab. Ya. Jadi ada pada tata krama dan etika ketika kita ziarah ke makam mulia Rasulullah SAW. Di antaranya disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ini, ya, beliau mengatakan niat yang benar dulu, ya, untuk ziarah Masjid Nabawi baru ke makam Rasulullah SAW. Kemudian ya sebaiknya mandi dulu. Jadi kalau kita sebelum masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mandi dulu sampai di hotel, mandi, jangan langsung masuk, langsung pergi ke masjid, mandi dulu, bersih-bersih dulu, ya, kemudian pakai wangi-wangian, baju yang bersih, ya, kemudian hadirkan dalam hati bahwa kita berada di satu tempat yang sangat mulia, di mana di situ tempat tinggal manusia paling mulia, paling agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus punya adab sopan santun yang luar biasa di kota Madinah itu, karena di situ ada manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia sepanjang masa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita menghadirkan keutamaan dan kemuliaan kota Madinah dan manusia-manusia yang tinggal di sana dari zaman Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu menuju ke Raudhah. Raudhah adalah tempat antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Itu Rasulullah pernah mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itu ditulis tuh biasanya ada di atas apa itu mimbar itu, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dengan mimbarku ini ada taman di antara taman surga. Maka disitulah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sekarang ada pembatasan ya, digilir gitu. Nah, orang harus sabar dulu, jangan berdesak-desakan. Nah, tunggu giliran, kemudian sholat 2 rakaat di situ. Kalau bisa 2 rakaat, kalau memungkinkan untuk lebih dari 2 rakaat berkali-kali lebih bagus. Dan doa di situ adalah tempat mustajab, sama dengan kita sudah masuk ke taman surga, ya, dengan harapan dengan masuknya Raudhah min riyadil jannah itu, ya, kita nanti juga akan tercatat akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat yang sangat mulia, ya, di situ, bagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Kemudian jangan mepet ke tembok, jangan mepet ke tembok sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti, mepet ke tembok dengan harapan mengambil berkahnya tembok. Nah, itu ambil berkah tembok itu tidak boleh. Kemudian ada juga orang yang surbannya ini digosok-gosokkan ke tembok gitu, kemudian diciumin, kemudian dikalungkan dan dikemulkan ke ini, diselimutkan ke tubuhnya gitu. Nah, itu tidak dibenarkan. Itu disebut sini fakir tapi atun tusyiku an takuna muharramah. Jadi itu bid'ah yang diharamkan. Ya, bid'ah yang diharamkan karena tidak ada ajaran Rasulullah SAW. Tapi hadirkan di situ keagungan Rasulullah, seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Rasulullah. Kan itu jangan mendongakkan wajah gitu. Orang kalau datang kepada kiai, kepada syekh, ya, itu biasanya tidak berani menatap wajah, nunduk. Jadi situ juga menunduk. Ya, kita menunduk, hadirkan, ya, bahwa kita berada di hadapan Rasulullah SAW, kemudian bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sini panjang, di sini disebutkan panjang sekali, tapi baik kita ya, panjang-panjang begini, ya, tidak mungkin kita menghafalkannya.
Ada orang yang bawa buku catatan. Nah, tidak usah sebenarnya. Cukup salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Tadi itu sholawat kepada Rasulullah SAW. Bersalam. Kalau tidak mungkin kan diusir, ya sudah, assalamualaikum ya Rasulullah, asyhadu annaka qad addaita risalah, qad ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa ballaghta wahyallahi hatta ya'tiyaka al-yaqin wa da'awta ila Allah hatta ya'tiyaka al-yaqin. Seterusnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dengan bahasa kita saya bisa assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menyampaikan ya amanatmu dari Allah kepada umat manusia, dan engkau telah berjuang untuk berdakwah sampai engkau wafat, hatta ya'tiyakal yaqin. Dan itu bahasa Arabnya seperti itu. Jadi itu dalam rangka supaya kita meneguhkan syahadat kita, kesaksian kita bahwa Rasulullah benar-benar sudah menyampaikan tugasnya dari Allah. Itu kan Rasulullah pernah meminta kesaksian umatnya ketika beliau di mana, pada Arafah. Ya, ketika selesai beliau berkhutbah, beliau mengatakan kepada para jamaah haji, ala hal balagtu, apakah saya sudah, ya saya minta kesaksian kalian semuanya, apakah saya sudah menyampaikan risalah dari Allah yang ditugaskan pada saya, amanat dari Allah yang sudah ditugaskan pada saya? Maka mereka semuanya bersyahadat, nasyhadu annaka qad addaita risalah, annaka qad ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa jahadta fillahi haqqa jihadih hatta ataka al-yaqin. Ya, kami semuanya bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah ya membawa risalah, menyampaikan risalah dan membawa amanat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempurna engkau menyampaikan itu semua. Maka Rasulullah kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan bahwa mereka sudah bersaksi. Jadi nanti jangan sampai saya disalahkan di sana, engkau belum menyampaikan Muhammad. Tapi mereka sudah bersaksi semuanya. Nah, kita sebagai umatnya, ya, ketika ziarah kepada Rasulullah SAW juga kita bersaksi untuk itu. Karena nanti di akhirat juga kita dimintai kesaksian. Ya, Allah berfirman, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Ya Muhammad, bagaimana nanti di akhirat kami datangkan kamu untuk menjadi saksi. Kemudian ya kami hadirkan semua saksi-saksi kepadamu untuk bersaksi untukmu. Kemudian aku jadikan engkau sebagai saksi untuk semua manusia. Jadi kita itu akan dijadikan saksi oleh Allah kepada seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu yang disebut oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, begitulah kami jadikan kalian ini umat pertengahan, agar kalian nanti menjadi saksi bagi seluruh manusia. Diminta saksinya, sebab nanti masing-masing umat diminta saksinya. Misalnya umat Nabi Nuh, apakah ya Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah Allah? Mereka mungkin tidak. Nabi Nuh tidak menyampaikan tugasnya ya Allah. Maka Nabi Nuh bertanya, benar kamu tidak menyampaikan tugasmu? Sudah ya Allah. Saya bahkan saya menyampaikan tugas saya selama 1000 tahun. Ya, 950 tahun berjibaku dengan orang-orang kafir. Ya, kami ajak mereka untuk masuk ke agama kafir. Nah, 50 tahun ya, ketika mereka engkau tenggelamkan semuanya dan kami bersama orang-orang yang beriman. Nah itu. Nah, siapa saksinya? Saksi saya, kata
Nabi Nuh, saksi saya adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, Nabi Muhammad dan umatnya. Dan kalau Nabi Muhammad dan umatnya sudah pasti benar, sebab ada Al-Quran. Jadi Al-Quran inilah yang menjadi pegangan kita untuk jadi saksi nanti. Saksi kita bisa melihat Al-Quran, oh benar, ini Nabi Nuh sudah dijelaskan oleh Allah, Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya di dalam surat Nuh misalnya. Ya, Nabi Nuh, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sesungguhnya aku ya Allah sudah menyampaikan dakwah ini kepada mereka siang dan malam, tapi mereka setiap kali aku ajak justru semakin menjauh dari agama. Jadi itu yang akan jadi pegangan kita untuk jadi saksi nanti di hadapan Allah. Nah, kita juga kepada Rasulullah juga bersaksi seperti itu. Karena itu ketika kita ziarah ya adalah dengan mengucapkan salam. Kemudian setelah itu salam kepada Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan engkau ya pahala sebaik-baik pahala yang pernah diberikan kepada hambanya yang soleh. Itu juga kepada Umar. Assalamualaikum ya Ayyuhal Faruq ya Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai engkau. Itu juga kepada Abu Bakar tadi itu juga begitu. Mudah-mudahan Allah meridhai engkau dan memberikan pahala yang besar sebesar yang pernah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, barulah kita belajar kemudian berdoa. Nah, doanya para ulama menyebutkan jangan menghadap pada kubur, jangan menghadap pada makam, tapi ya kita kalau ada celah di situ kita menghadap kepada tembok ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Atau kalau tidak bisa karena itu banyak orang berkerumun keluar dari tembok masjid itu, kemudian kita berdoa menghadap ke kiblat. Karena syariatnya berdoa kepada kiblat bukan kepada makam. Itu ada ketika kita ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup. Ada? Sudah surut ya? Baik, kita tutup. Mudah-mudahan saja kita bermanfaat. Aku lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi kulli a'malina wa fi kulli arzaqina wa fi kulli harakatina wa af'alina ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.